Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Ali Ridho, Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Profesor Dr. Hudori Soleh Kiai Haji, Bapak Ibu Wakil Dekan Ibu Asosiat Profesor Dr. Hajah Endah Kurniawati MPSI Psikolog, Bapak Kaprodi S2 Bapak Dr. Mahpur dan Ibu Sekprodi S2 Mbak Mu'alifah, Mbak Dr. Mu'alifah, Ibu Kabak Fakultas Psikologi yang hari ini hadir, seluruh dosen di Prodi S2 Magister Psikologi, dan yang sangat kami cintai dan kami banggakan para mahasiswa S2 Magister Psikologi tahun 2023. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan penuh dengan keberkahan ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim ini dengan tanpa aral lintang apapun. Dan ini semua adalah berkat rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terus kita nantikan syafaatnya, yang terus akan kita teladani, terutama juga dalam pendidikan dan menyelesaikan pendidikan di S2 ini. Para mahasiswa yang sangat kami cintai, saya yakin bahwa para mahasiswa ini memiliki komitmen yang tinggi dan kesadaran tinggi memilih Prodi S2 Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi bagian dari kesuksesan para mahasiswa. Karena itu kami mengucapkan ribuan terima kasih sudah mempercayakan kami, para pendidik, para pengelola, untuk nantinya melakukan kolaborasi dalam mencapai pendidikan di S2 sehingga nantinya sampai pada akhirnya bisa menjadi magister psikologi yang unggul, handal, bermartabat dan memiliki moderasi agama yang tinggi sebagaimana slogannya. Karena itulah maka di dalam kesempatan ini yang pertama yang akan kami sampaikan adalah ini pesan sekaligus kesan. Saya selaku mewakili Fakultas Psikologi dan juga selaku pribadi dosen yang semuanya ini pernah menempuh di pendidikan S2, pasti ada banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah jadikan perjalanan kita dalam menempuh impian pendidikan terutama di Fakultas Psikologi ini adalah seperti sahabat. Jadi yang namanya sahabat itu akan berbuat sesuatu di dalam pendidikan ini dengan cara yang menyenangkan. Tidak ada tekanan dan kemudian selalu hangat dalam menyambut. Sehingga ketika mau kuliah senang, membayangkan nanti akan senang, seperti itu. Karena itulah maka yang perlu dilakukan adalah kita harus bisa mensistematika manajemen waktu secara baik. Karena bagaimanapun pendidikan di perguruan tinggi, terutama pendidikan tinggi di S2 itu adalah
Model pembelajarannya adalah pembelajaran mandiri melalui book learning. Tidak cukup hanya di kelas, di perkuliahan, tetapi harus secara luas memiliki wawasan yang sangat tinggi. Dan pasti tugas-tugasnya juga akan berbeda dengan pada saat menempuh S1. Karena itu tetap harus menjaga kondisi fisik dan terutama adalah bagaimana kita bisa mengatur ritme tubuh kita, mengatur emosi dan manajemen belajar yang bagus. Ada beberapa mahasiswa yang saat ini memang fresh graduate, kemudian pure murni sebagai mahasiswa, tetapi mungkin ada beberapa yang sekaligus sebagai profesional atau ahli di dalam bidang masing-masing. Ada pengalaman yang menjadi guru, kemudian juga menjadi konselor, lalu kemudian meneruskan pendidikan di magister ini, maka jadikanlah tempat di mana Anda berprofesi itu sekaligus sebagai setting atau sumber untuk kolaborasi yang nantinya melakukan penelitian-penelitian dan untuk menggali sesuatu yang perlu diperbaiki melalui pembelajaran di S2 ini, sehingga dua-duanya bisa jalan maksimal. Bagi mahasiswa yang saat ini berperan ganda, baik sebagai mahasiswa S1 sekaligus sebagai mahasiswa S2, sangat harus menjaga hal yang terkait dengan pembelajaran. Jangan sampai kemudian pembelajaran di S1 nanti keteteran di S2 juga sama seperti itu. Kami tidak menginginkan hal itu, karena itu tetap berkoordinasi, terutama saya kira tidak ada jadwal juga yang bentrok, apalagi ini banyak mahasiswa yang fast track, lebih dari 10 mahasiswa yang saat ini di semester 7 sekaligus semester 1 di magister psikologi, karena itu harus quality time-nya dijaga betul-betul. Kemudian selanjutnya adalah di dalam mencari ilmu, kita perlu santai tetapi tetap quality time. Santai dalam hal artian adalah kita melakukan sesuatu atau mengerjakan tugas itu di awal waktu sehingga tidak mendadak. Kalau mendadak itu yang terjadi ya pasti tugasnya tidak akan maksimal, seperti itu. Jadi agar kita bisa bersantai, kita tetap quality time, maka segala sesuatu dilakukan di awal waktu. Begitu juga lulus di awal waktu. Di awal waktu itu kapan? Ya semester 4 atau maksimal semester 4 seperti itu ya. Jangan lebih dari itu. Ketika nanti di S1 ya semester 8 juga harus bisa menyelesaikan dan dua-duanya. Apakah bisa skripsi sekaligus dengan tesis? Meneruskan dari penelitian di skripsi itu bisa. Jadi keberlanjutan dari penelitian itu. Tema risetnya adalah berkesesuaian, itu akan lebih bagus. Seperti itu ya. Jadi nanti tidak akhirnya bisa bersama-sama jalan secara berbarengan. Kemudian ini terkait juga dengan pembiayaan dan hal yang terkait dengan UKT. Tentu yang untuk mahasiswa S1 fast track itu berbeda dengan mahasiswa S2, karena itu untuk yang fast track dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bisa ya disesuaikan dengan tepat waktu, jangan sampai tidak boleh ya S1 dengan S2 lebih cepat lulusnya S2, nggak boleh itu. Ya nanti dikoordinasikan bagaimana kolaborasinya pada saat pembimbingan, terutama dengan pembimbing yang sama untuk S1 dan S2 jika memungkinkan seperti itu. Kemudian dari sekian mahasiswa ini memang tidak asing sekali ya pengalaman-pengalaman pada waktu S1, meskipun ada yang dulunya tidak sesuai dengan keinginan, maunya lulus 8 semester tapi kemudian lulus 14 semester, ya tetap lulus. Tetapi pengalaman-pengalaman itu dikesampingkan, tetapi dari pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang berharga, harus bisa membuat bagaimana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fakultas, terutama prodi magister psikologi, yaitu 4 semester atau 2 tahun.
Yang terpenting adalah pada waktu di S2 itu kemampuan Anda untuk menulis itu sangat diperlukan. Itu sangat penting, menjadi poin penting. Nanti jangan kaget ketika di kelas itu ada produk harus disarankan untuk publikasi, disarankan kolaborasi, kemudian sampai tidak hanya submit tetapi juga sampai finishing kolaborasi, sampai terbit jurnal, dan tidak sekedar jurnal nasional tetapi juga yang sudah Sinta bahkan internasional dan internasional bereputasi. Itu akan menjadikan pengalaman yang luar biasa dan mengasah kemampuan Anda ketika nanti Anda sudah lulus di prodi magister psikologi. Jadi catatan, jangan mengeluh, lakukan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan memang ya dalam pembelajaran itu seperti itu, kami semuanya mengalami. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya, asalkan satu, kita menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu. Tidak akan ada suatu keindahan kalau kita tidak menyelesaikan dengan tuntas. Kalau tidak tuntas kan tidak enak ya, seperti itu. Di kemahasiswaan mungkin juga mahasiswa S2 ini bisa sebenarnya ya Bu ya berkolaborasi dengan mahasiswa S1, mungkin di jurnal, kemudian di konseling, di unit konseling, dan kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa berdampingan itu boleh. Kalau misalkan memiliki energi yang lebih itu dipersilakan dan tidak dilarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Harus memanage waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan 4 semester lagi, 2 tahun lagi kita yudisium mungkin di sini dan semuanya bahagia. Seperti itu. Ada pantun yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan merantau ke Kota Malang, apapun halangan menghadang, bersama Prodi S2 Magister Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, aku yakin mencapai masa depan gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.